Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, kita bahas tekad Prabowo yang luhur sekali ya. Dia bertekad untuk luar biasa. Jadi coba kita bacakan sobat RH sekalian mengenai apa yang dikatakan Prabowo yang saya setuju sekali ya. Tidak ada yang tidak setuju, yaitu ketika Prabowo mengatakan bahwa ini ingin wujudkan pemerintahan bersih, Prabowo yang tidak mau bersama saya minggir. Ini bersama apa Pak Presiden bersama doang apa bersama mewujudkan pemerintahan yang bersih. Kalau bersama mewujudkan pemerintahan yang bersih, Refli Harun akan berada di garda terdepan. Yel-yel mendukung Prabowo untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Dan Bapak Presiden harus mengenali mana yang yel-yel, yang kemudian tukang suap, tukang terima barang-barang haram dari Republik ini ya. Jangan teriak-teriak tapi di belakang Bapak tuh pedagang semua, tukang suap semua, tukang korup semua dan lain sebagainya ya. Sekali lagi, yang marah dengan pernyataan saya ini hanya koruptor. Kalau nggak koruptor tuh nggak akan marah. Ya. Jadi musuh kita bukan Prabowo, musuh kita adalah bukan para menteri yang baik, tapi musuh kita adalah para koruptor yang berlindung di balik ketiak kekuasaan. Seolah-olah menjadi nabi orang baik, tapi dia tukang colong uang negara ya. Baik melalui suap yang konvensional, terima duit, atau yang lebih modern, yaitu melakukan korupsi yang berjaringan. Oke, kita bacakan ini ya. Ingin wujudkan pemerintahan bersih, Prabowo yang tidak mau bersama saya minggir. Oke, kita bacakan secara semangat. Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih. Ya, secara tegas, jika ada yang tidak mau bersamanya silakan minggir. Setuju. Hal itu disampaikan dalam pidato acara Deklarasi Gerakan Solidaritas Indonesia GSN di Indonesia Arena GBK, Jakarta. Tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintah yang bersih. Oke. Karena itu saya bertekad memimpin pemerintahan Republik Indonesia yang bersih, kata Prabowo dalam pidatonya. Yang bersama saya ayo, yang tidak mau bersama saya minggir, tambahnya. Saya nggak mau minggir, Pak. Saya mau di tengah. Kalau Bapak mengatakan mewujudkan pemerintahan yang bersih, kita sama-sama Pak Prabowo. Jangan diragukan lagi komitmen orang-orang yang kritis pada pemerintahan Presiden Mulyono selama ini. Tapi Bapak omon-omon apa enggak? Kalau omon-omon enggak ada gunanya. Tapi kalau tidak omon-omon, pecat menteri-menteri yang korup itu. Ya. Dalam 100 hari Bapak lihat tuh mana yang korup, mana yang enggak. Mana yang biasa memanfaatkan jabatan. Jangan takut pada menteri senior sekalipun. Kalau takut bukan presiden namanya. Wah, ini semangat nih saya kalau ngomong begitu. Prabowo mengajak bekerja bersama untuk kepentingan rakyat Indonesia. Ia juga mengajak untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa mulai dari Presiden RI ke-1, Soekarno alias Bung Karno hingga Sudirman. Mari kita bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Mari kita amankan semua kekayaan bangsa Indonesia. Mari kita wujudkan cita-cita para pendiri bangsa kita. Cita-cita Bung Karno, cita-cita Bung Hatta, cita-cita Bung Syahrir, cita-cita Sudirman, cita-cita semua pendiri-pendiri bangsa kita. Indonesia rakyat hidup sejahtera, ungkapnya. Setuju. Gak ada yang gak setuju. Ya. Apalagi kalau Bapak menyitir amanat the founding parents, amanat para pendiri bangsa. Yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Setuju. Nggak ada yang nggak setuju. Ya. Kita tidak berbeda Pak dalam soal seperti itu. Tidak berbeda. Ya, musuh kita sama. Orang-orang korup. Nah, kalau orang korup itu masih Bapak simpan di dalam kabinet, nah itulah masalah kita. Ya, kita ingin orang sebersih-bersihnya, minimal orang yang bisa diterima. Ya, coba cek harta kekayaan pejabat pemerintahan Bapak itu.
Kita tahu menteri-menteri itu punya rumah di mana-mana dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba yang dilaporkan cuma puluhan miliar ya. Padahal harga satu rumah mereka di tempat-tempat premium itu bisa puluhan miliar. Jadi tolong jangan sekedar omon-omon. Saya yakin Pak Presiden Prabowo itu punya obsesi untuk membanggakan negara ini. Jangan sampai kemudian pengalaman buruk saya yang sederhana terjadi. Tapi ini pengalaman main-main. One day datanglah saya ke Monas. Lalu ada penjual bakso yang dari suku tertentu. Saya tidak menyebut sukunya apa. Di gerobak dia ada bakso tenis sebesar bola tenis yang sangat nikmat kelihatannya. Pesanlah saya bakso tenis itu. Ternyata yang dia sajikan ke saya adalah yang ukurannya lebih kecil, bahkan sepertiganya saja dari yang terdisplay. Lalu saya tanyakan, loh kok kecil? Yang itu gimana? Itu contoh katanya. Coba bayangkan. Jadi kita tidak berharap Bapak lagi omon-omon tentang mimpi pemerintahan yang bersih. Tapi betul-betul itu adalah bagian dari tekad. Saya dukung Pak, saya dukung. Ya, Bapak bisa lihat tuh, bandingkan Refli Harun dengan pembantu-pembantu Bapak. Tapi saya tidak ingin masuk pemerintahan Bapak karena saya udah berjanji untuk menjadi oposisi 5 tahun. Ya. Apakah saya terima uang ketika jadi komut misalnya? 3 hal yang saya lakukan. Tidak merekrut satupun karyawan. Dan you can lihat, ya, you can see adakah karyawan titipan Refli Harun di 2 BUMN yang pernah saya masuki. Yang kedua, tidak pernah terima honor tambahan kecuali honor resmi. Dan ketiga, tidak pernah main proyek, Pak. Ada nggak orang declare seperti itu, Pak? Dan jadi lawyer nggak pernah juga menyogok hakim karena memang lawyernya cuma di Mahkamah Konstitusi. Nah kalau pembantu Bapak main KKN, main sogok ketika berprofesi sebagai apapun, parah. Omon-omon membentuk pemerintahan yang bersih itu. Tetapi sekali lagi saya berharap Pak Prabowo bentuklah pemerintahan yang bersih itu. Berantaslah korupsi. Naikkan angka indeks persepsi korupsi kita dari 34 ke 50 ke atas. Biar negara kita tidak lagi menjadi negara yang korup tapi sudah negara bersih. Segala daya upaya yang radikal, revolusioner, ya kan, out of the box akan saya dukung, Pak. Dan hanya orang yang gak bermasalah yang mau mendukung pemberantasan korupsi ke akar-akarnya. Untuk memberantas korupsi, ya, lain persoalannya. Tetapi kalau memberantas lawan politik, nah itu kita nggak rela. Kalau memberantas korupsi, Pak, go ahead, ya, go ahead. Ya, yang korup beneran, jangan yang korup-korupan atau yang dikriminalisasi. Ya, wah hebat nih, Kejaksaan Agung. Begitu dia press conference pakai jam tangan 1,1 miliar, kan namanya sontoloyo, ya kan? Oh. Wajar dong jaksa-jaksa sekarang hebat. Mana ada Pak? Mana ada pegawai Republik Indonesia ini yang kalau cuma jadi pegawai bisa beli jam tangan 1 miliar. Eman-eman duitnya. Ya kan? Hanya pengusaha yang besar betul atau dikasih. Jadi sekali lagi saya bersemangat, bergairah setiap Prabowo Subianto bilang memberantas korupsi. Itulah passion saya. Keinginan saya dan teman-teman lainnya. Yang saya sudah tidak dapatkan lagi di Mulyono. Ternyata dia menjadikan kasus-kasus korupsi untuk menyandra orang. Apakah Bapak juga tersandra? I don't know exactly. Tapi kalau tidak tersandra, ayo kita bersama-sama berantas korupsi dan bentuklah pemerintahan bersih. Jadi pemerintahan bersih itu, Pak, pemerintahan yang tidak omon-omon, pemerintahan yang tidak saisin, tidak dihela orang-orang yang bermasalah. Ya, bukan orang-orang yang main korup atau menteri yang pernah saya dengar ngomong ini negara ini sudah rusak serusak-rusaknya. Kalau kita tidak ikut main, orang lain yang akan main duluan. Apa-apaan begitu. Masa cara mentalnya begitu? Harusnya kan dia bilang negara ini sudah serusak-rusaknya. Saya akan benarkan. Saya bersama rakyat akan benarkan. Begitu dong. Koruptor akan saya sikat. Nah, ini
ini malah ikut korupsi, ya. Saya nggak apa-apa lah, Bapak marah asal Bapak benar-benar ingin memberantas korupsi. Saya tidak akan minggir Pak kalau urusannya berantas korupsi. Tapi kalau urusannya kong kali kong, ya udah kita mundur saja, nggak ada gunanya. Ya. Begitu sobat era sekalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.